Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah secara online. Walaupun kita berbeda-beda tempat, tapi kami percaya kita bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini, di mana kami dapat bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami dapat bersekutu bersama, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, buka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mengerti atas firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Juga berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu, pakai menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu memakai bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Berotoritaslah, kuasai kami, bahkan kuasai hati kami, sampai ke hati kami yang terdalam. Biar nama-Mu saja yang dibesarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam ibadah online GGP Kanaan. Mari kita naikkan pujian. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 20, lalu ayat yang ke-15 dan ke-20. Saya bacakan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 15, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Terima kasih saudara-saudara sekasih. Biarlah kita dapat diberkati dengan firman yang telah kita baca tadi. Dari firman ini dikatakan bahwa dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota karena orang Israel tidak ada yang keluar. Kalau kita membaca cerita firman Tuhan ini, kalau belum terjadi, mungkin kita agak seperti menghadapi sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Tembok Yeriko itu tingginya diperkirakan menurut penyelidikan itu hampir 9 meter. Jadi di sini bangsa Israel menuju tembok, menuju kerajaan Yeriko. Di situ ada kerajaan dan ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di dalam tembok Yeriko. Itu harus direbut oleh bangsa Israel. Sedangkan peralatan perang yang Yosua punya adalah peralatan perang yang sederhana. Dari firman ini
Kalau kita kembali ke dalam firman ini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi dikatakan, Tuhan berkata kepada Yosua, kumpulkanlah bangsa Israel. Jadi 2 kali di ayat 2 sampai dengan yang kelima dikatakan bahwa Yeriko, kerajaan Yeriko akan diberikan kepada Yosua, kepada pasukan Yosua. Hanya apa? Hanya ikutilah perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini 2 kali diulangi di ayat 2 sampai dengan yang kelima, lalu di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saya bacakan yang kedua ya, setelah dia mendapat firman dari Tuhan, lalu Yosua berkata begini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Jadi yang diperlukan apa? Imam dulu membawa sangkakala. 7 imam, 7 sangkakala dibawa. Di depan tabut Tuhan. Jadi tabut Tuhan berjalan di depannya imam, dan di depannya dikatakan majulah kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Jadi tabut Tuhan, para imam dan angkatan bersenjatanya, mungkin angkatan perangnya, dan ditutup kembali oleh di belakangnya angkatan yang mau berperang. Jadi pasukan Yosua. Jadi ada pasukan Yosua 2, di depan 1 dan di belakang 1. Jadi di depan untuk ditutup oleh pasukannya, dan di depan untuk penyerangnya, di tengah-tengah ada tabut dan ada para imam. Jadi kembali kita diingatkan oleh firman ini bahwa setiap peperangan, setiap keadaan yang harus dialami oleh bangsa Israel membawa imam dan Tuhan. Membawa tabut Tuhan dan imam. Para imam selalu dibawa. Karena apa? Yosua selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu membawa imam-imam, selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini harus dihadapi, bagaimana harus menghadapi peperangan-peperangan yang dihadapi. Firman Tuhan berfirman di ayat yang kedua ini, jadi setelah bangsa Israel melihat tembok Yeriko, setelah dia berhadapan langsung dengan tembok Yeriko, Tuhan Allah berfirman, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah bahwa aku akan menyerahkan raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kepadamu. Artinya apa? Tuhan serahkan, walaupun dia punya kekuatan yang luar biasa, walaupun dia punya kerajaan yang hebat, dengan tembok-tembok yang tinggi, itu Tuhan akan serahkan. Hanya apa? Hanya percaya saja. Kalau kita lihat di peralatan perang yang Yosua punya, dia tidak punya kereta kuda, dia tidak punya peralatan-peralatan peperangan yang memadai untuk melawan bangsa Yeriko, kerajaan Yeriko. Karena hanya dia punya apa? Hanya punya pasukan dan lembing, tombak gitu ya. Hanya itu. Sederhana sekali di dalam peperangan. Tetapi apa Tuhan katakan? Percayalah, ikutilah. Jadi Tuhan berfirman, dengarkanlah firman Tuhan. Artinya apa? Kita menyerahkan segalanya kepercayaan itu kepada Tuhan. Lalu dikatakan, pertama-tama apa yang harus dilakukan? Pasukan perang berjalan, imam berjalan. Jadi ada satu pasukan pertama di belakang pasukan perang, di depannya tabut Tuhan, di depan tabut Tuhan ada imam-imam yang membawa sangkakala, dan itu harus 7 imam dan 7 sangkakala. Lalu di depannya pasukan Yosua. Dikatakan hari pertama dia harus mengelilingi Yeriko. Yeriko diperkirakan itu kira-kira luasnya tuh 60.000 meter persegi ya. Kira-kira berapa? 5 kali 6 kali lapangan bola kali ya. Besar sekali itu. Jadi benteng-benteng yang besar ya. Menurut penyelidikan, kenapa
tembok Yeriko itu begitu kokoh dan kuat, itu salah satu yang pertama yang harus Yosua hadapi di dalam peperangan itu. Karena menurut penyelidikan, tembok Yeriko itu ada bentengnya itu tingginya mencapai 30 kaki, atau kalau menurut ukuran kita ya, 9 meter, hampir 10 meter tingginya. Tembok Yeriko itu 9 meter, tinggi sekali ya. Kalau tembok yang tinggi mungkin kita agak nggak terlalu kesulitan. Tetapi tebal temboknya itu. Dan tembok Yeriko itu ada 2 ketebalannya. Jadi ada 2. Jadi pertama sebelah luar ada temboknya dan di sebelah dalam ada temboknya lagi. Antara tembok luar dan tembok dalam itu ada jalan yang kira-kira diperkirakan itu mencapai 15 kaki atau kurang lebih 4,5 sampai 5 meter. Jadi di dalam benteng itu ada tembok luar yang tebalnya, tembok luar tuh cukup tebal, hampir 2 meter tebalnya. Jadi tebal tembok itu 2 meter, lalu di tengah-tengahnya ada jalan, ada jarak, itu kira-kira 5 meter, 4,5 sampai 5 meter, dan tembok yang kedua yang menuju kerajaan atau pemukiman, itu hampir 4 meter tebalnya. Tebalnya 4 meter ya. Tingginya sama 9 meter. Dan tebalnya itu yang tembok sebelah dalam, itu hampir mencapai 4 meter. Jadi kalau kita merobohkan tembok yang luar yang 2 meter tebalnya, kita harus berhadapan lagi dengan tembok yang 4 meter. Jadi tebal tembok yang pertama 2 meter, dan tembok yang kedua itu 4 meter. Sedangkan di tengah itu ada jalan. Itu jalan rupanya untuk pasukan berkuda. Jadi untuk pasukan, kalau orang-orang zaman dahulu dikatakan pasukan besi ya, dari besi itu ya. Jadi ditarik oleh kuda dan di situ ada pemanah-pemanah atau ada pahlawan-pahlawan perang naik di atasnya gitu. Itu bisa 2 kali, 2 kali gitu. Bisa 2 arah jadinya, kiri dan kanan. Itu bisa 2 dengan kecepatan yang tinggi karena lebarnya 5 meter. Jadi kalau kita melihat begitu tembok Yeriko tertutup di ayat pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Kalau pintu gerbangnya tertutup, bagaimana kita bisa menghancurkan tembok yang setebal itu? Luar biasa tebalnya tembok itu ya. Sehingga Yosua setelah mengikuti perintah Tuhan, Yosua setelah mendengarkan perintah Tuhan, dia memberikan perintah kepada orang-orang bangsa Israel di ayat 10 begini. Tetapi Yosua telah memerintahkan pada bangsa ini demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Jadi kadang-kadang memang memperkatakan iman, memperkatakan kekuasaan Tuhan itu diperlukan. Karena apa? Untuk kita merubah karakter kita, merubah hidup kita. Untuk apa? Kita mendengarkan firman Tuhan, jadi kita serius. Nah ini selama 1 minggu, orang-orang Israel, pahlawan-pahlawan Yosua yang dia bawa untuk mengelilingi tembok Yeriko, hari pertama nggak boleh ngomong, dan hari pertama harus diam, terus sampai 1 minggu. Itu merupakan perintah. Mungkin ada kebosanan ya di situ. Hari pertama berputar 1 kali. Hari kedua berputar 2 kali. Hari ketiga besok lagi berputar. Hari yang ketiga 1 kali lagi. Terus sampai ke-6. Jadi kalau kita jumlah hitungan secara hitung-hitungan, berapa putaran pasukan Yosua untuk merubuhkan tembok Yeriko? Berarti 13 kali ya. 6 hari sekali, terus sampai hari ke-6, dan hari ke-7, 7 kali berarti 13 kali. 13 kali mengelilingi tembok Yeriko. Di dalam kepercayaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bisa katakan angka 13 itu angka sial. Karena di hotel-hotel pun angka 13 itu tidak ada. Tidak ada karena apa?
takut ya, takut ke apa? Takut kekurangan beruntungan kita gitu. Pada waktu kita mungkin ya, kita nginep di tempat yang ke-13 gitu. Sehingga begitu 12, ada juga apa? 12B, baru 14. Jadi nggak ada 13. Memang itu semua hotel umumnya seperti itu. Kita kalau ngelihat hotel gedung-gedung bertingkat pun yang sedang dibangun ya, biasa dari 12 tuh langsung ke 14, nggak ada 13. Selalu nggak ada itu. Jadi kadang-kadang memang menurut manusia itu suatu kesialan. Menurut manusia nggak boleh gitu ya. Karena ada rasa gimana gitu takut. Tetapi bersama Tuhan bukan soal angka, bukan soal kesialan, bukan soal masalah yang ada di depan kita, tetapi apa? Setia, percaya dengan kesegenap seluruh hidup kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena roh yang ada pada kita, Roh Kudus yang menyertai kita, itu lebih kuat daripada daging kita. Lebih kuat dari seluruh kehidupan kita, segenap hidup kita. Karena apa? Kita dikuasai oleh Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan pada ayat 15, tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Jadi rencananya setelah sudah jelas hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-6, ternyata masih setia, masih percaya kepada Tuhan. Lalu hari ke-7 berputar selama 7 kali. Lalu di ayat kedua, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Amin. Tuhan luar biasa, saudara. Jadi kalau kita pelajari firman ini, apa sih yang harus kita renungkan? Yang pertama, saudara, walaupun Yosua dan pasukannya melihat bahwa pintu gerbang itu tertutup, semua seakan-akan bersiap di dalam tembok Yeriko. Semua akan bersiap. Karena apa? Dia merupakan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Tembok saja berlapis-lapis ya. Kalau kita lihat itu temboknya berarti 6 meter tebalnya. 2 meter di depan dan 4 meter di dalam. Luar biasa. Bisa runtuh. Secara manusia, secara akal kita terbatas. Kita tidak bisa mengerti. Begitu hebatnya ya. Mungkin gempa juga gempa bumi di dunia yang paling besar pun belum tentu bisa merobohkan tembok itu. Karena apa? Tebal tembok itu, tebal dinding benteng itu aja 2 meter. Belum tebal di belakang, di dalamnya, itu 4 meter. Mungkin kalau sekarang tank panser gitu ya, nembak itu pun belum tentu roboh itu benteng. Tetapi hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Hanya dengan kemampuan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu terjadi. Itu roboh, itu runtuh semua tembok-tembok pemisah, tembok-tembok yang menghadang di dalam kehidupan kita. Demikian pun tembok Yeriko yang begitu kokoh, yang menurut perkiraan kita, mungkin gempa bumi 8 atau 9 skala Richter tidak bisa merobohkan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, semuanya hancur. Dengan kuasa Tuhan, mereka dapat merobohkan segala kesulitan, hadangan, penghadangan, kesulitan, persoalan, pergumulan di padang pasir. Semua roboh karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena Yosua, kalau kita lihat di ayat yang ke Yosua 1, ayat yang terakhir Yosua 1 saya bacakan. Jadi waktu Yosua mulai memerintah menggantikan Musa, bangsa Israel berkata seperti ini.
Mungkin dari ayat 17 ya. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Jadi begitu Yosua menjadi penerus Musa, bangsa ini mengatakan, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya yang menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, dari kepercayaan itulah Yosua terbangun iman percayanya. Dia begitu yakin apa yang didoakan, apa yang dijalaninya bersama Tuhan, semua dapat dihancurkan. Semua tembok-tembok persoalan bisa dihalangkan. Demikian kita orang percaya, seperti jatuhnya Yeriko, jatuhnya benteng-benteng yang begitu tebal, benteng-benteng kekuatan yang menghadang di hidup kita. Kita bisa hancurkan, kita bisa lawan, kita bisa serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Kita punya kekuatan yang luar biasa. Memang menurut manusia mustahil, memang menurut pikiran kita yang terbatas tidak mungkin kita dapat menghancurkan. Apalagi Yosua bukan mempunyai pasukan perang yang luar biasa. Tetapi Yosua mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sedangkan Yosua hanya punya alat perang yang sedemikian sederhana. Apa yang ada padanya? Hanya tombak dan lembing mungkin ya. Ada beberapa mungkin ya, karena keadaan dia selalu berjalan menuju tanah perjanjian. Jadi bukan pasukan perang yang dia utamakan, tetapi apa? Iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena apa? Semua dia dapat lawan. Demikian pun dengan kita. Kita pun diingatkan oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Apa yang akan terjadi di depan kita, kita hanya dapat menyerahkan semua kepada Tuhan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Bahwa kita tidak ingin seperti ini yang kita sedang alaminya, seperti apa? Kondisi, suasana yang terjadi pada negara kita. Di mana pandemi ini membuat kita takut. Pandemi ini membuat kita lemah. Sehingga apa? Kepercayaan kita seakan-akan luntur. Seperti kita menghadapi tembok-tembok Yeriko. Seperti kita menghadapi apa? Penghadangan musuh di depan kita. Seperti kita tidak bisa menembus. Karena apa? Temboknya aja 2 meter. Temboknya aja 2 dan 4 meter. Luar biasa. Itu hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Memang, kalau menurut pikiran kita, menurut kedagingan kita, kita tidak bisa melawan. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pergumulan yang terdapat di dalam kehidupan kita. Marilah kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian pun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Walaupun dia harus berhadapan dengan Yeriko. Walaupun dia harus berhadapan dengan tembok yang kokoh. Yang luar biasa tebal dan hebatnya bangunan itu. Dulu pernah saya saksikan sedikit ya. Waktu saya kecil, saya di Sukabumi, ada rumah sakit di sana. Rumah sakitnya waktu itu dibikin pada zaman Belanda, dan temboknya tuh cukup tebal ya. Kira-kira bangsa 40 atau 50 cm. Tembok-temboknya itu tebal-tebal karena pakai batu dasarnya rupanya ya. Terjadi gempa. Gempanya luar biasa hebat, saudara. Dan sebagian besar rumah di sana, terutama tembok-tembok yang tinggi, rumah sakit itu cukup tinggi, saudara. Karena cukup besar ya rumah sakit buatan Belanda itu, dan kamarnya itu besar-besar. Dan itu retak sedikit pun enggak. Itu baru 50 cm, 40 cm ya temboknya itu. Tembok bawahnya itu. Jadi dia tidak retak. Dia hanya goyang dan tidak retak.
luar biasa. Itu baru 50 cm, saudara. Bagaimana tembok Yeriko yang tebalnya 2 meter? 2 meter tuh luar biasa ya. Kalau 2 meter itu saya sendiri masih bingung membayangkannya. Menurut penyelidikan, diselidiki ternyata itu 2 meter itu masih ada jarak untuk pasukan berkuda di tengah-tengah itu. Sebelum masuk ke mungkin pemukimannya ya, tempat raja-raja dan pahlawan-pahlawannya itu, ada lagi tembok setebal 4 meter. Itu semua rubuh, rontok, habis. Karena apa? Karena kekuasaan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, semua persoalan, semua kejadian, semua apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita bisa jalani, kita bisa serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan. Biarlah kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Kita dapat berdoa, kita dapat menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita dapat percaya dan setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Itulah anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita belajar kembali, saudara, bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa kepercaya kita, kesetiaan kita, kita dengar-dengaran kepada Tuhan, itu menjadi berkat yang luar biasa. Walaupun tembok yang berapa tebalnya, itu akan hancur. Walaupun permasalahan seperti kita, gunung-gunung persoalan, padang pasir yang kering, yang panas, yang harus kita jalani, memang kita melihat menurut pandangan kita. Tetapi Tuhan akan merubah semua. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan kita ada perkenanan Tuhan. Itu kita belajar terus kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Seperti bangsa Israel melihat harus menyerang Yeriko hanya dengan apa? Hanya dengan berkeliling. Memang berkeliling selama 13 kali berkeliling dalam 1 minggu. Luar biasa. Memang menurut kita tidak mungkin. Menurut pemikiran kita yang terbatas, itu suatu hal yang mustahil. Itu ketidakmungkinan. Tetapi bersama Tuhan, itu menjadi mungkin. Bersama Tuhan, itu menjadi hal yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah kita renungan firman itu menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib
Baiklah saudara-saudara terkasih, marilah kita tutup, kita akhiri kebaktian ini dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Biarlah firman yang tertabur ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Bapa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah menjelaskan kembali kepada kami, memberi pencerahan kembali kepada kami melalui firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Kau meteraikan di dalam hati kami masing-masing, biar firman ini menjadi berkat, menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Juga berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, juga untuk setiap jemaat Kanaan, kami mohon biarlah setiap kami walaupun kami berbeda-beda tempat, tetapi kami percaya ada Tuhan yang akan terus memberkati kami dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan untuk setiap jemaat Kanaan dimanapun berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Juga yang dalam kelemahan Engkau kuatkan, yang terbelenggu Engkau bebaskan, juga yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang kekurangan Engkau berikan berkat bahkan sampai berkelebihan. Baiklah, kiranya kasih karunia, berkat-berkat Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.